Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu selaku dosen mata kuliah Overhaul Engine. Perkenalkan, nama saya Munazir, NPM C32181100023. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau merefleksi hasil pertemuan sampai ke-7 sebagai pengganti UTS, di mana tugas ini akan menjelaskan tentang atau merangkum hasil sampai pertemuan ke-7 tentang overhaul engine. Nah, ini sehingga di mana hasil pembelajaran akan kita ulas bersama. Jika manakala nanti ada kekurangan, mohon maaf ya, ini itu dimana manusia tempatnya lupa dan salah. Oke. Untuk overhaul engine, ini di sini sebelum kita melaksanakan kerja, kita harus memperhatikan yang namanya K3, tentang tentang keselamatan, kesehatan kerja, itu sangat diutamakan, sehingga untuk meminimalisir daripada kecelakaan. Nah, ini hal-hal salah satu atau beberapa alat atau APD yang harus kita gunakan dalam bekerja nanti, terutama dalam overhaul engine ini. Salah satunya ya, yang pertama yaitu jelas kita harus menggunakan yang namanya wear pack. Di sini saya akan menampilkan ini sampel wear pack untuk dari Honda, dimana ini menggunakan warna putih. Tujuan dari warna putih ini supaya mekanik berusaha untuk belajar yang namanya kebersihan dalam bekerja. Yang selanjutnya menggunakan sapu tangan. Sapu tangan ini gunanya untuk melapisi tangan kita dalam bekerja nanti, karena kita kontak langsung dengan beberapa engine, di mana engine-nya ada beberapa sudut yang agak tajam. Supaya untuk meminimalisir daripada cedera atau goresan pada tangan kita, maka kita gunakan sapu tangan, yaitu sapu tangan kain. Ini lebih fleksibel, tidak kaku. Kalau kaku nanti kita akan kesulitan dalam menggunakan alat atau bekerja dalam overhaul engine. Yang ketiga, celemek atau apron. Celemek atau apron ini digunakan untuk melindungi dada kita, supaya tidak terkena kotoran atau oli dan sebagainya. Usahakan nanti menggunakan apron itu satu, ringan, kedua tahan terhadap atau anti air atau tahan tembus. Supaya apron apron itu kan melindungi dada kita dari oli atau kuman, supaya tidak tembus ke wear pack kita. Ini yang selanjutnya yaitu safety shoes. Safety shoes ini gunanya untuk melindungi kaki kita, supaya nanti ketika dalam bekerja, jika ada alat atau komponen yang jatuh mengarah pada kaki kita, itu kaki kita itu aman. Oleh sebab itu, kalau memilih sepatu yang benar-benar safety, itu biasanya ujung daripada kakinya ini terbuat dari besi, supaya lebih keras. Misal ada palu jatuh, nanti kakinya akan lebih aman. Selanjutnya yaitu topi. Dalam bengkel topi mungkin kalau bengkel resmi itu memang harus, supaya untuk melindungi daripada debu masuk ke rambut-rambut. Karena kita bekerja di lapangan pasti yang namanya debu itu pasti ada.
Kalau saya ini lebih opsional, boleh pakai boleh, tidak boleh kalau saya. Tapi kalau untuk dunia industri biasanya ini wajib, seperti di AHM dan lain-lainnya. Oke, itu tadi mengenai APD untuk overhaul engine. Nah, ini jadi untuk overhaul engine ini langkah-langkah yang pertama yaitu jelas kita harus menyiapkan alat dan bahannya, entah itu engine-nya atau sepeda motornya, toolbox setnya atau candy tool-nya. Nah, terus ada lagi alat ukur, start geser, filler gauge, macun, dan tidak lupa itu kita harus menggunakan apa namanya, manual book. Itu sebagai dasar acuan kita dalam nanti bekerja, kita sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Mungkin salah satunya apa namanya, pengukurannya itu masih dalam batas maksimal pemakainya atau tidak. Itu harus kita gunakan dasar yang relevan ya, supaya apa, kita mempunyai dasar dalam bekerja. Nah, ini. Terus untuk selanjutnya, untuk selamat kerjanya kita harus bekerja di tempat yang bersih. Supaya apa, nanti karena ini komponen yang sensitif, kita harus berada di tempat yang bersih. Misal ada komponen pen piston, terus ring piston, ketika nanti kita meletakkan pada tempat yang kotor dan kita ketika memasangnya lagi ke pistonnya dan tidak bersih, nanti akan mempengaruhi daripada kompresinya. Karena dengan apa? Karena ada tertempel debu atau kotoran yang menempel di ruang bakar nanti. Ini. Terus selanjutnya, setelah tempat bersih dan sebagainya, alat dan bahan sudah ada dan ditentukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pekerjaan. Langkah pertama pasti, karena saya sebagai seorang muslim, jelas yang pertama adalah tetap berdoa. Ini langkah pertama, yaitu menyiapkan training objek sepeda motor dengan bagian dengan yang sudah ada. Selanjutnya memeriksa pelumasnya. Jadi sebelum kita bekerja, pastikan dulu bahwa apa namanya, engine ini benar-benar menyala atau belum. Ini. Terus yang kedua, membuka atau melepas tutup klepnya, penyetop klepnya. Itu kalau sepeda motor bisa dilihat di sini. Di sini, kalau maaf ini ya gambarnya agak kurang jelas di sini ya. Ini digunakan untuk membukanya, dibuka dulu atas dan bawah. Setelah membukanya, selanjutnya yaitu tepatkan apa namanya, piston pada posisi akhir langkah kompresi. Ini sehingga untuk sebelum melepas atau overhaul, kita harus benar-benar meletakkan piston pada posisi top 1. Ini yaitu dengan cara menggunakan T14 kalau nggak salah ya, mohon maaf, pada samping kanan engine. Itu langsung ke power sengkolnya, yaitu dengan melihat apa namanya, dilihat dari sini ya, maaf ini gambarnya agak potong. Meletakkan apa namanya, motor dengan kunci T. Posisikan pada strip topnya. Ini langkah selanjutnya, melepas rantai kampretnya. Ini
misalnya seperti ini ya. Nah, ini melepas kampretnya, yaitu tadi sesudah melepas tutup timingnya ini dan baut sampingnya. Nah, ini setelah terlepas, lepaskan tutup pin rocker arm di sisi kanan. Ini kan, ini sudah ada gambarnya. Tutupnya ini di sini. Melepas rocker arm di sini ya, di atas ini. Setelah melepas, mengendorkan baut penyetel katup dengan kunci. Jadi setelah ini tadi dibuka, selanjutnya mengendorkan baut penyetel katup. Di sini ya, gimana ini? Baut. Ini terlihat di sini. Kecil emang agak, mohon maaf ya, gambarnya kurang jelas, seperti orangnya agak jelas. Ini setelah melepas baut penyetel klepnya, menarik pen rocker arm dengan cara memasukkan baut. Ini bisa dilihat di sini ya. Biasanya kalau ini memakai Honda Supra X, ini memakai baut 12 ya, dimasukkan karena di sini pen ini ada ulirnya, sehingga tinggal memasukkan baut 12 ya, agak panjang dikit ya, masuk, dikencangkan, baru tarik. Ini terus selanjutnya melepas kepala silinder. Ini setelah baut 4 tadi dilepas, terusan bisa langsung dilepas, ditarik. Setelah kepala silinder lepas, langkah selanjutnya menekan per katup dengan membalikkan kepala silinder, diganjal dengan kunci busi atau shock bawahnya. Ini kalau ini menyopot, kalau istilah penguncinya ya, penguncinya klep itu yang kecil 2 itu, dengan menekannya, dok. Kalau biasanya itu pakai tracker, sehingga setelah penguncinya atau istilah bengkelnya itu kuku macan bisa terlepas. Ini sehingga nanti ada springnya atau pegasnya, dudukan plat ringnya, termasuk velgnya nanti bisa copot, bisa lepas. Selanjutnya melepas seal klep. Ini barang kecil, tapi penting sekali. Bentuknya kecil. Kalau bisa dilihat di gambar ini ya agak kecil di sini. Nah itu jadi urutannya ada klepnya, ada dudukan pegasnya, ada seal klep, klep, penahan klepnya. Kalau kecil ini namanya springnya atau lebih dikenal kuku macan. Oke, selanjutnya membersihkan komponen katup dan mengukur dimensinya, mengukur klepnya, satu pada bagian diameternya, terusan kalau boleh saya melihatkan gambarnya pengukurannya, ini ada di gambar. Bisa kita menggunakan jangka sorong ataupun mikrometer untuk mengukur diameternya. Ini terus lagi bisa mengukur dengan gasnya harus diukur sesuai dengan spesifikasinya,
panjangnya itu. Jadi spiralnya itu panjangnya melampaui batas atau tidak. Jadi ketika pegas itu semakin masih panjang, itu daya dorongnya atau daya kalau kita kenal itu sebagai gaya pegasnya itu semakin kuat. Tapi ketika pegas itu sudah rapat, sudah mepet, itu daya pegas atau daya dorongnya akan lebih lemah. Ini setelah pengukuran terusan ada lagi itu yang perlu diukur adalah bumbungan atau noken as. Tingginya noken as itu. Kalau tingginya noken as yang benjolannya itu, kalau yang untuk motor Supra X itu 26,26 mm, sedangkan untuk X nya itu 26,00. Ini. Terus selanjutnya, setelah pengukuran kepala silinder, kita ukur lagi kerataan permukaan itu kepala silindernya, yang berkesan dengan blok silinder dan kepala silindernya rata atau tidak dengan menggunakan baja mistar. Setelah kita ukur, selanjutnya yaitu memasang kembali. Yang jelas adalah kita pasang kembali lagi komponen kepala silindernya, ada pegas, ada klepnya, ada plat penahannya, penahan pir klep itu, dan kuku macan ya. Seninya dalam overhaul itu memasang itu kuku macan itu kadang anak-anak agak sulit, karena memang butuh ketahanan daya pegasnya, daya tekannya, supaya gas itu bisa tertekan dan kuku macannya bisa masuk terpasang pada ekor klepnya. Kalau di sini kita menggunakan tracker klep. Ini maaf belum saya tunjukkan. Ini jadi pakai tracker klep, dipasang, dikencangke, masuke kuku macannya ya, dengan urutan klepnya, pegasnya, dudukan pegas klepnya kui, terusan ada lagi yang terakhir tadi springnya atau kuku macannya. Setelah komponen terpasang, kita masukkan lagi noken asnya juga. Ini setelah masukkan noken as dan ada rocker armnya itu, kita masang kembali ke kepala silindernya. Ada baut tempat itu kita pasangkan gluk, bukan plok tapi gluk kalau bisa lebih enak. Ini terus selanjutnya setelah memasang kepala silinder, pasang rantai